Kami dari kelompok 8 yang akan meneliti Hombo Batu atau lompat batu dari Nias Selatan. Nias merupakan kepulauan yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera dan secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan suku aslinya sendiri yaitu suku Nias dan ada beberapa suku pendatang. Pulau Nias yang sekarang telah dibagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Selatan. Pulau ini merupakan pulau terbesar dan paling maju di antara jajaran pulau-pulau di pantai barat Sumatera. Pulau ini memiliki objek wisata penting seperti selancar atau surfing, rumah tradisional, penyelaman, dan Hombo atau lompat batu. Nah, sekarang kami mengunjungi Museum Sumatera Utara yang berada di Jalan HM Joni, Medan. Untuk masuk ke museum ini dikenakan biaya tiket per kategori pengunjung, yaitu untuk anak-anak sebesar Rp1.000, anak-anak sekolah menengah Rp1.500, mahasiswa dan pengunjung umum Rp3.000. Di museum ini, kami menelusuri beragam budaya etnis Nias seperti busana, rumah adat, perabotan, batu megalitik Nias, dan lain-lain. Nah, sekarang kami menuju lokasi kedua, yaitu Sanggar Seni Formasi Nias, untuk menemui narasumber kami, yaitu Bapak Hubari Gulo, SSN MSN, dan Abang Jaladianto Daci. Masih semuanya sekarang. Bagaimana awalnya lompat batu ini bisa tercipta sebegitunya sehingga bisa menjadi ikon dari Nias? Tentang sejarah, itu kan warisan dari leluhur masyarakat Nias ya. Salah satunya adalah lompat batu atau dikenal dengan Hombo Batu. Itu sebenarnya tradisi yang ada di Pulau Nias. Tradisi itu kalau cerita dulunya memang lompat batu itu bukan menjadi seni pertunjukan. Awalnya dulu memang media untuk latihan. Karena di Nias kan dapat beberapa kampung. Kampung itu kadang ada permasalahan-permasalahan perbatasan wilayah, ya, ada permasalahan sosial lah di situ, sehingga pada zaman dulu menyelesaikannya ya salah satunya itu dengan berperang, mempertahankan wilayah. Juga masalah apa itu dulu perbudakan juga ada ya. Setiap wilayah yang ada di situ ada latihan berperangnya. Salah satunya adalah latihan lompat batu, karena setiap desa itu kan dipagar itu, pagarnya pagar-pagar batu, disusun batu untuk benteng, kampung itu dilindungi. Jadi kalau nggak ada latihan untuk memasuki wilayah kampung orang lain itu, ya nggak bisa. Gimana lompat tinggi-tinggi ya, 2 meter lebih ya. Nah, itulah awalnya sehingga ada setiap kampung itu untuk bisa ikut dalam pasukan perang, pemuda-pemudinya sudah dilatih
pemudanya lah ya, laki-lakinya umumnya di situ. Kalau wanitanya enggak. Kalau di kampung ada batu-batu itu, setiap desa ada ya. Latihannya itu lompat dari yang nggak bisa sampai nyangkut dulu, lalu bisa. Nah yang sudah berhasil itu biasanya ada upacaranya. Upacaranya itu biasanya dihargai lah. Jadi ini pelompat batu nih, kalau udah bisa lompat ya, itu potong ayam kampung. Karena kita senang, udah ada nih tim prajurit-prajurit yang bakal menggantikan generasinya untuk mempertahankan kampung. Jadi kan Pak, Bapak tadi bilang dulunya itu kayak semua desa-desa itu pasti ada yang dibatasi untuk batunya itu, dan otomatis pemudanya itu wajib dilatih untuk bisa melewati batunya itu. Nah sekarang nih Pak, apakah masih semuanya yang melaksanakan latihan lompat batu itu, atau tidak ada yang tidak menggunakan lagi atau bagaimana? Nah kalau kondisi sekarang yang di Nias itu yang tinggal sebenarnya di selatan. Nias itu kan ada dulu di dua, utara, selatan. Tapi yang ini bicara Hombo Batu, kalau di utara di Gunung Sitoli ada juga, Kari Perangnya juga ada, tapi nggak berlangsung terus. Yang masih terpelihara ya di selatan. Lompat batu ini kira-kira apa yang menjadi kesulitan atau ada teknik khususnya untuk tapi itu tergantung orangnya, tapi secara umum itu tekniknya pasti ada ya, tergantung bagaimana orang yang mengambil tekniknya di lapangan, seperti langkah kaki, jadi nggak boleh salah langkah. Jadi kalau masalah kesulitan, ya kesulitannya itu tadi sulit untuk mengambil tekniknya gitu. Jadi kalau memang udah bisa mengambil tekniknya, ya udah gampang. Jadi abang dulu melakukan atau melatih lompat batu ini dari umur berapa? Saya mulai latihan mulai dari kelas 3 SMA. berarti abang dari Selatan langsung Iya, dari Balu Matalunya. tetangganya. Kira-kira ukuran itu sekitar berapa? Kalau tingginya itu yang apa? Kalau aslinya paling 2 meter paling tinggi, ada juga yang 1,8, tapi rata-rata 2 meter. Tahukah kamu, Hombo Batu berasal dari mana? Hombo Batu berasal dari Nias Selatan. Tradisi ini merupakan ikon Nias dan sangat terkenal di mana tradisi Hombo Batu merupakan satu-satunya tradisi lompat batu di dunia. Lompat batu adalah simbol kegagahan, keberanian, kebanggaan, dan kedewasaan bagi pemuda-pemuda Nias. Mereka yang sudah mampu melompati batu yang tinggi dianggap sudah dewasa, kuat, dan mampu melindungi orang-orang di sekitarnya. Tahukah kamu, fungsi tradisi Hombo Batu pada zaman sekarang berbeda dengan fungsi tradisi Hombo Batu pada zaman dulu loh. Pada zaman dulu, Hombo Batu berfungsi sebagai latihan perang untuk mempersiapkan prajurit sebelum berperang, di mana pada masa tersebut terjadi konflik sosial dan perang antar wilayah yang mewajibkan para pemuda-pemuda Nias untuk mampu melompati rintangan atau pembatas wilayah berupa batu dan bambu setinggi 2 meter. Nah, seiring perkembangan waktu, fungsi tradisi Hombo Batu pada zaman sekarang pun berubah menjadi seni pertunjukan yang kita kenal sebagai seni pertunjukan lompat batu dari Nias. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terjadi lagi perang di Pulau Nias dan tradisi Hombo Batu pun dilestarikan melalui seni pertunjukan. Tahukah kamu, ukuran batu dalam tradisi lompat batu tingginya kurang lebih 2,10 meter dengan lebar 40-50 cm.
Untuk melatih anak-anak digunakan rintangan yang lebih rendah. Untuk melompat di batu tersebut, pelompat menggunakan pijakan yaitu batu kecil setinggi kurang lebih 60 cm. Tahukah kamu, busana lompat batu yang sekarang dan zaman dahulu berbeda loh. Seiring berkembangnya zaman, lompat batu beralih fungsi dari latihan perang menjadi seni pertunjukan lompat batu. Begitu juga dengan kostumnya mengalami perubahan. Zaman dulu pakaian untuk lompat batu adalah pakaian perang, dengan rompi yang terbuat dari kulit kayu dan topi yang terbuat dari serabut kelapa. Dilengkapi senjata tombak atau patibusa, perisai atau bamse, dan pisau atau tologu. Arti dari warna-warna etnik Nias tersebut adalah kuning atau emas mewakili kekayaan, kemuliaan, dan kesuksesan. Merah atau darah mewakili keberanian dan keganasan pendekar Nias, serta marga mereka dan keluarga. Hitam atau tanah mewakili tanah air mereka dan tanah yang subur di Nias, serta ketabahan dari orang-orang biasa. Tahukah kamu, ternyata ada mitos yang mengatakan kalau lompat batu adalah syarat untuk menikah, namun syarat itu hanya mitos saja. Nah, zaman sekarang pemuda-pemuda Nias tidak diwajibkan lagi untuk mampu melompati batu yang tinggi. Dan tentu saja lompat batu bukan tolak ukur untuk menikah, melainkan sebagai simbol kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian bagi pemuda Nias. Nah, itu tadi fakta-fakta mengenai tradisi lompat batu. Nah, sekarang mari kita menyaksikan aksi tradisi lompat batunya. Nah, sebelum melakukan lompat batu, pelompat melakukan ancang-ancang terlebih dahulu. Sekian video penelitian dari kami tentang lompat batu atau hombo batu dari Nias. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tradisi ini dapat terlestarikan dengan baik sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luar. Thank you for watching. Terima kasih. Yahoo! Hey ira ama, hey ira ina, ira talifuse, zino sobada, neni o hema, nafa abu bago, datalo famaina, datalo manari, etari mo